Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester ganjil. Kembali lagi bersama saya, Siska Risalatul Laili, dalam video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari COVID-19 ya. Amin. Nah, seperti kemarin, sebelum mempelajari materi, terlebih dahulu akan saya bacakan tujuan pembelajaran. Pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi berikut, siswa diharapkan mampu memahami makna gramatikal dalam bahasa Arab terkhusus pada susunan al-mubtada dan khobar yang berhubungan dengan perkenalan dan menghafal kosakata dan pertanyaan di dalam bahasa Arab. Selanjutnya akan saya bacakan tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'rifu bin nafsi dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dan khobar. Nah, pada pembelajaran kali ini masih pada pembahasan bab 1 tentang at-ta'rifu bin nafsi. Pada pembahasan tarkib, yaitu yang pertama isim dhamir munfasil, yang kedua isim isyarah, yang ketiga kata tanya atau istifham, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mubtada dan khobar. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang tarkib dhamir munfasil atau isim dhamir munfasil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isim dhamir munfasil itu? Dhamir adalah kata ganti, sedangkan munfasil artinya adalah terpisah. Dhamir munfasil bisa diartikan kata ganti yang terpisah. Dhamir munfasil adalah isim dhamir yang bisa dijadikan permulaan kalam yaitu mubtada dan bisa terletak setelahnya ilah. Lalu ilah sendiri itu apa sih? Ilah adalah salah satu kata pengecualian dalam bahasa Arab yang disebut huruf istisna. Berikut ini contoh dari isim dhamir munfasil. Isim dhamir munfasil terdiri dari dua bagian, yaitu isim dhamir lil mudzakkar atau untuk laki-laki dan isim dhamir lil muannas atau untuk perempuan. Sebagai berikut. Isim dhamir lil mudzakkar atau untuk laki-laki yaitu menggunakan dhamir ana, anta, dan huwa. Ana yang berarti saya, anta yang berarti kamu laki-laki, dan huwa yang berarti dia laki-laki. Contoh kalimatnya seperti ana azam, ana thalibun, anta azam, anta thalibun, huwa azam, huwa thalibun. Sama seperti lil mudzakkar, isim dhamir lil muannas atau untuk perempuan berupa dhamir ana, anti, dan hiya. Ana yang berarti saya, anti yang berarti kamu perempuan, dan hiya yang berarti dia perempuan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ana hilyah, ana thalibatun, anti hilyah, anti thalibatun, hiya hilyah, hiya thalibatun. Pembahasan yang kedua yaitu tentang isim isyarah. Pengertian isim isyarah yaitu isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung khusus untuk menunjukkan sesuatu. Jika dalam bahasa Indonesia tidak jarang kita sebut dengan kata ini dan itu. Namun bertolak belakang dengan bahasa Arab. Kata tunjuk di sini selalu disesuaikan
peruntukannya, khusus apa, dan jumlahnya berapa. Masuk pada penggunaan isim isyarah. Sebagaimana isim dhamir tadi, terbagi menjadi dua, yaitu lil mudzakkar dan lil muannas. Untuk lil mudzakkar ada kata hada atau ini laki-laki dan dzalika, yakni untuk itu laki-laki. Untuk lil muannas ada kata hadihi untuk ini perempuan dan tilka untuk itu perempuan. Nah, penggunaannya untuk hada dan hadihi digunakan untuk jarak yang dekat. Sedangkan penggunaan untuk dzalika dan tilka digunakan untuk jarak yang jauh. Contohnya sebagaimana berikut. Untuk yang mudzakkar, hada azam, ini azam. Ini nama orang ya. Jadi azam sedang berada di dekat kita. Maka penggunaannya dengan isim isyarah berupa hada. Selanjutnya ada dzalika. Dzalika talibun atau dzalika shodiqi. Jadi, seorang murid atau seorang temanku ini berada pada jarak yang jauh atau tidak di dekat kita. Untuk yang muannas, hadihi Fatimah. Ini Fatimah. Nah, contoh ini sebagaimana hada tadi ya. Lalu, tilka talibatun, tilka shodiqati. Sedangkan contoh yang ini sebagaimana contoh yang ada pada dzalika tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Dan istifham ini dalam bahasa Arab itu ada banyak. Namun di sini saya akan menyebutkan 5 saja. Di antaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu tentang kata ma. Ma yang berarti apa? Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contohnya seperti ma hada, apa ini? Hada kitabun, ini buku. Nah, kitabun ini merupakan kata benda yang tidak berakal dan tidak berbentuk muannas karena tidak mengandung tak marbutoh. Sedangkan contoh yang kedua yaitu ma hadihi, apa ini? Hadihi mistorotun, ini penggaris. Kalau yang mengandung tak marbutoh ya, berarti itu disebut dengan mu'anas. Kemudian yang kedua yaitu tentang kata hal, yang artinya apakah? Nah, penggunaan ini jawabannya cenderung dengan kata ya atau tidak. Contohnya, hal hada mirsamun. Hal hada mirsamun. Apakah ini pensil? Kalau jawabannya iya, berarti na'am, hada mirsamun. Kalau jawabannya tidak, berarti la, hada qalamun. Kemudian yang ketiga, yaitu man, yang artinya siapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contohnya, man hada, siapa ini? Hada Mahmud, ini Mahmud. Man hadihi, hadihi Mahmudah, siapa ini? Ini Mahmudah. Jelas ya, kalau yang satu untuk laki-laki atau mudzakkar, sedangkan yang kedua untuk mu'anas atau perempuan. Kata tanya yang selanjutnya yaitu kaifa, yang artinya bagaimana. Kata ini menanyakan tentang keadaan. Contohnya, kaifa haluk, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Ana bi khair, alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Kemudian kata tanya yang selanjutnya yaitu min aina, yang artinya dari mana. Kata ini untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya, min aina anta, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya.
Kemudian tarkib yang terakhir yaitu tentang mubtada dan khobar. Apa pengertian dari kedua kata tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan kedudukannya sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan kedudukannya sebagai predikat. Ingat ya, bahwa dalam susunan kalimat itu mubtada sebagai subjek, sedangkan khobar sebagai predikat. Perhatikan contoh berikut. Huwa Faruk, dia Faruk. Hiya Hilyah, dia Hilyah. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Nah, dari kelima contoh tersebut dapat ditarik penjelasan, yaitu mubtada dan khobar harus saling menyesuaikan dengan perincian, yaitu jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar juga harus berbentuk mudzakkar. Dan jika mubtada berbentuk muannas, maka khobarnya juga harus berbentuk muannas. Berikut kita lihat pada contoh yang salah. Yang pertama yaitu hiya Faruk. Nah, pada kalimat ini penggunaan kata hiya seharusnya diganti dengan huwa, karena Faruk adalah nama seorang laki-laki atau mudzakkar, sedangkan hiya digunakan untuk muannas atau perempuan. Sebaliknya, pada contoh yang kedua yaitu huwa hilyah, ini juga merupakan contoh yang salah. Maka kata huwa seharusnya diganti dengan kata hiya, karena hilyah adalah nama perempuan atau muannas. Demikian tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsir ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.